Media pembelajaran BIPA itu secara umum sama dengan media pembelajaran yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya, ya. Hampir ya sama gitu kurang lebihnya. Nah, mungkin kita sambil mengingat-ingat lagi eh, mata kuliah media pembelajaran yang sudah kalian terima di mata kuliah sebelumnya. Nah, kita sudah sebelumnya sudah belajar berkaitan dengan media, ya. Saya rasa pengertian media kalian sudah paham, gambaran apa saja media eh, sudah ada. Nah, kita hanya mengulang di sini, ya. Nah, berkaitan dengan media pembelajaran, nah ini manfaatnya itu sangat banyak, ya. Manfaat secara khusus, ya, media pembelajaran itu membantu proses pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, ya. Nah, di sini manfaat media pembelajaran bisa saya simpulkan secara rinci. Yang pertama, penyampaian materinya itu dapat diseragamkan, ya. Jadi manfaat media itu mungkin ada materi yang intinya itu sama, intinya itu agak berbeda mungkin, ya. Tapi kita bisa menyamakan, ya. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Itu sangat apa ya membantu di sini, ya, karena mungkin ada beberapa hal yang kita sulit untuk menjelaskan, terutama berkaitan dengan pengajaran BIPA, ya. Pengajaran BIPA mengajarkan bahasa itu kan kita harus satu pemikiran, ya. Contohnya ketika kita mengajarkan, ya, eh, cara menemukan alamat, ya. Menemukan alamat pada siswa BIPA, ya, itu kita harus satu pemikiran dengan siswa BIPA. Contoh, eh saya beri contoh, ya, yang mungkin bisa kita bayangkan masing-masing, ya. Eh, Misalnya ada siswa BIPA yang belajar di UMT. Ya, dia bertanya kepada kita sebagai pengajar BIPA. Tolong, saya ingin pergi misalnya ke Tang City. Nah, bagaimana arah jalan untuk ke Tang City? Nah, itu kan harus satu pemikiran, ya. Nah, kita bisa menggunakan gambar. Misalnya kita bisa membuat peta. Nah, itu peta di sini menjadi sebuah media pembelajaran. Ya, jadi siswa bisa BIPA itu bisa dengan cepat memahami, ya, dengan kita mengajarkan melalui peta. Misalnya untuk pergi ke Tang City, ya, dari UMT misalnya, ya, dari gerbang UMT yang depan itu, ya, kita bisa jalan lurus terus sampai bertemu jalan raya. Setelah bertemu dengan jalan raya, kita belok arah kanan. Nah, kita lurus, kemudian ada sebuah bangunan tingkat, ya, di seberang. Nah, kita tinggal menyeberang. Nah, disitulah eh, Tang City, misalnya seperti itu, ya. Nah, kita gambarkan melalui peta. Nah, peta itu berfungsi sebagai media pembelajaran. Seperti itu, ya. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih interaktif. Nah, ya, jadi kita contoh tadi kita membuat peta, jadi siswa lebih tertarik daripada kita hanya menjelaskan.
Nah, Tang City akan menuju Tang City dari OMT ya, kita lurus. Kemudian kita belok kanan. Nah, itu eh, siswa BIPA mungkin yang tidak, maksudnya yang baru tinggal di Tangerang itu pasti akan kebingungan kalau kita hanya menceritakan. Ya. Jadi kita perlu adanya media agar mereka itu bisa membayangkan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Nah, itu pasti ya karena eh, tanpa kita menjelaskan contohnya, nah kita lewat ini, kita ini ada peta untuk pergi ke Tang City. Nah, kita hanya memberikan gambar, mereka sudah langsung paham. Tanpa kita harus menjelaskan, oh Tang City itu ada bangunan besar lantai 3 misalnya. Kemudian bangunannya itu bundar atau kotak, terus di sampingnya ada ini. Nah, itu kan waktunya lebih terbuang ya daripada kalau kita menunjukkan nih Tang City seperti ini pakai gambar. Seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar penutur BIPA ya. Jadi karena eh, karena kita mengajar menggunakan media, jadi mereka bisa lebih cepat paham ya. Jadi lebih cepat mengerti, lebih cepat mengingat ya. Jadi kualitas pembelajarannya jadi lebih baik, mereka jadi lebih cepat bisa berbicara bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, media ini misalnya kita ingin menjelaskan misalnya tentang peristiwa alam ya. Peristiwa alam kan kita nggak mungkin ya kita jelaskan. Misalnya di Indonesia itu ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, kita mau menjelaskan musim hujan, itu kan tidak mungkin kalau kita harus menunggu hujan kan. Atau mungkin kita mau menjelaskan, oh di Indonesia tuh ada musim buah nih, ada musim durian, musim eh, apa namanya rambutan, musim mangga lah. Kalau kita eh, ingin menggambarkan tuh kalau musim durian, durian harganya murah-murah. Nah, kita kan nggak perlu menunggu adanya musim durian. Nah, kita bisa, oh di sana tuh ada pameran durian karena saat ini sedang musim durian. Nah, kita jelaskan lewat media, contohnya media video. Atau mungkin kalian punya dokumentasi foto ketika ada pameran durian. Nah, kita bisa tunjukkan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada media yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif penutur BIPA terhadap materi dan proses pembelajaran. Nah, media juga bisa menarik perhatian ya. Nggak hanya para siswa ya, siswa tingkat SD, SMP, SMA. Kalau disediakan media, itu kadang-kala eh, para siswa penutur BIPA juga senang. Kalau misalnya kita mengajar dengan media, mereka antusias. Gak cuma anak-anak SD, SMP yang suka kalau kita ngajar dengan media. Terutama misalnya di eh, apa ya, kita tayangkan video kan. Maaf, ini ada kesalahannya tadi ya, keluar out. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah sampai media dapat menumbuhkan sikap positif ya. Nah, kemudian media merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif ya. Tadi sudah saya jelaskan media itu memudahkan guru ya. Jadi guru yang tadinya ceramah, membosankan, kemudian dengan hadirnya media, akhirnya siswa BIPA menjadi lebih tertarik untuk belajar mengenai BIPA.
Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis media. Ini saya rasa sama dengan media yang sudah dipelajari di mata kuliah media pembelajaran. Yang pertama, gunakanlah visual, ya, gambar, foto, dan yang lain-lainnya. Misalnya ingin menjelaskan kosakata baru, ya kita ingin memberikan kosakata baru. Contohnya kosakata yang berkaitan dengan kerja. Misalnya ada alat tulis, ya kita eh, akan mengajarkan alat tulis apa saja alat tulis. Ada pensil, pulpen, kemudian ada buku, ya, ada penggaris dan yang lainnya. Kita bisa gunakan media gambar. Nah, kemudian foto, misalnya kita akan menjelaskan misalnya hewan-hewan yang hidup di atau hewan-hewan yang asli Indonesia. Contohnya harimau Sumatera. Nah, kita tampilkan gambar harimau, misalnya komodo. Kita tampilkan gambar komodo seperti itu ya. Itu lebih memudahkan siswa untuk mengetahui ya atau bisa dengan menambah kosakata baru. Nah, selain itu ada media audio. Nah, media audio banyak. Ada radio. Kalau radio mungkin zaman sekarang sudah jarang ya. Ada rekaman, bisa ada podcast, ya, bisa ada lagu, ya, dan yang lainnya. Mungkin yang cepat dan mudah itu lagu ya, lirik lagu ya. Nah, misalnya kita eh, rekam apa namanya, kita putar lagu lewat HP kita. Nah, kemudian para siswa BIPA itu menyanyi bersama dengan kita ya, kita eh, berikan lirik ya, mungkin kita print out atau mungkin mereka bisa browsing ya. Nah, kemudian menyanyi bersama, ya, menyanyi bersama lagu-lagu bahasa Indonesia ya. Bebas lagunya, misalnya lagu-lagu anak-anak boleh ya. Misalnya lagu Bintang Kecil atau Pelangi ya, dan yang lainnya. Atau mau lagu-lagu yang mungkin mereka sudah kenal, contohnya lagu dangdut, boleh, nggak masalah. Yang penting melatih mereka untuk bisa berbicara ya. Nah, di situ sudah ada apa kaitannya dengan keterampilan berbicara. Jadi melatih mereka bisa berbicara bahasa Indonesia. Semakin sering mereka berbicara bahasa Indonesia, maka kemampuan bahasa Indonesianya akan bisa meningkat. Nah, oke, selanjutnya ada media audiovisual. Nah, media ini yang biasanya menjadi media yang favorit ya, audiovisual. Ya. Ada film, TV, video. Nah, ini sangat banyak yang suka ya kalau ada guru yang mengajar dengan menampilkan sebuah media, sebuah video atau mungkin film. Nah, film-film Indonesia juga sekarang banyak yang menarik ya. Nah, silakan gunakan media tersebut ya untuk mengajar di kelas BIPA. Nah, kemudian yang terakhir ada media konkret. Nah, media konkret ini media yang paling, kalau menurut saya itu paling efektif. Ya, karena siswa itu bisa terjun langsung ya untuk mempraktekkan. Nah, contohnya ada ini batik, angklung atau gamelan juga bisa ya. Belajar gamelan atau belajar membatik ya. Tapi kalau untuk media konkret ini mungkin kekurangannya kita harus membawa. Nah, atau kita harus apa ya, berkunjung ke suatu tempat yang ada media. Misalnya kalau membatik ya, karena kita mungkin nggak punya ya, kita harus berkunjung ya ke tempat misalnya
apa yang memproduksi batik. Kemudian misalnya media wayang. Nah, wayang kita mungkin di rumah punya ya wayang. Nah, kita bisa bawa ke eh, kelas BIPA atau mungkin media yang lain yang gampang lah. Misalnya media kalau kita ingin mengajarkan misalnya sayur mayur ya kita bawalah sayur-sayur atau kita mau mengajarkan misalnya makanan khas Indonesia contoh rendang atau misalnya gudeg atau misalnya apa namanya sa kalau ini apa ya rujak. Nah, kita nggak apa-apa beli rujak, beli ini sedikit-sedikit ya. Nanti di situ kita tunjukkan nih makanan khas Indonesia. Nah, nanti kita makan bersama gitu. Seperti itu. Nah, itu lebih mengasihkan ya media konkret daripada kita yang sebelumnya itu kalau menurut saya media konkret itu lebih interaktif gitu. Nah, kemudian ada media gambar ya. Nah, media gambar contoh ya. Media gambar kita eh, yang mudah saja ya. Ketika mengajar kita hanya butuh mungkin spidol dan papan tulis. Nah, kalian bisa langsung menggambar. Contoh kalau ingin mengajarkan buah-buahan, kita gambar apel, kita gambar anggur, gambar durian. Yang kita butuhkan hanya kemampuan menggambar. Seperti itu ya. Kemudian ada pisang, nah, kita gambar sebuah pisang dan yang lainnya. Nah, ini eh, contoh gambar, ada gambar kuda. Nah, kalau memang nggak bisa menggambar ya, mungkin nggak ahli menggambar ya silahkan kalian download saja, kemudian bisa ditampilkan seperti itu. Nah, ini misalnya kalau yang gampang-gampang, gunung, nah silahkan digambar. Kalau yang bisa menggambar, yang sudah eh, biasa, yang punya kemampuan, keahlian menggambar, silahkan. Nah, misalnya kita tampilkan, ini ada gambar gunung, kemudian ada burung, ada awan, misalnya pemandangan yang ada di Indonesia, ada sawah. Ya, ada pulau, ada pohon pisang ya, yang ada yang sering ada di Indonesia, pisang, kemudian ada pohon kelapa dan yang lain. Silahkan digunakan keterampilan menggambar. Nah, ini juga ada, ini contoh saja ya. Nah, ini bisa dengan komik. Nah, ini contoh dari media komik. Nah, ini dari lembaga BIPA juga namanya BIPA Dasyat. Nah, di sini mereka membuat bahan ajar, kemudian juga di sini mereka membuat media dengan komik seperti ini. Nah, ini butuh kreativitas ya untuk membuat seperti ini. Nah, ini mereka mengembangkan bahan ajar juga. Di sini ada beberapa materi. Nah, di sini memang menggunakan komik. Nah, tapi ini butuh ini ya, namanya apa? eh, Keterampilan menggambar dan butuh juga eh, waktu ya untuk membuat. Nah, mungkin kalau pengajar BIPA tidak sempat ya bisa gunakan media-media yang sudah ada. Ya. Nah, ini contoh-contoh mungkin yang ingin bisa menggambar sebuah komik. Nah, ya mungkin ya gambar-gambar sederhana saja, misalnya gambar orang. Nah, ini silahkan menggambar tidak usah yang susah-susah. Ya.
Jadi kalau memang nggak bisa ya sudah tinggal eh, menggunakan media yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan berkaitan dengan materi kali ini yaitu materi media pembelajaran BIPA.